Ketok wajah-wajah bermasalah itu ketok. Jene sing ketok ya sing ngedep nih. Sing duwe wajah gak ketok. Sing ketok sing ngedep. Bermasalah iki ketewara. Tunggale duit kathah kali mboten gadah duit itu ketok potongan. Ketok jelas nih. Tekok guyune, tekok anune wis ketok. Gus Najib nggih niki badhe nyuwun pirsa nih. Al-Banani menyampaikan wa'adun nafsi tahaqqaqat fuj'atuhu aw faj'atuhu. Seorang sufi atau seorang arif billah pasti dengan musyahadahnya tahu kalau serangan mendadak itu akan datang. Iya. Laksana jenderal itu sadurunge musuh berangkat tuh wis ngerti. Lah prajurit itu nggak ngerti. Gimana cara antisipasi prajurit supaya kedatangan musuh yang fuj'ah itu tidak sampai terjadi? Kalau musyahadah sudah nggak bahas. Ini prajurit ini. Yang dibahas ini muridnya apa? Mursyidnya? Prajuritnya berarti. Prajuritnya ini supaya tahu. Ini kan harus siap-siap kita ini. Ya makanya ini harus banyak-banyak minta bimbingan dari guru torekot atau syekh. Sebab guru torekot atau syekh itu punya basirah. Dalam Al-Quran disebutkan Qul hadhihi sabili ad'u ilallahi ala basiratin ana wa mamanittaba'ani. Artinya apa? Seorang guru mursyid itu harus punya basirah yang nafizah. Kalau murid ya belum punya. Oleh karena itu banyak-banyak bimbingan biar kita sudah siap-siap kalau ada nafsu. Cara gempurnya saja kita tidak tahu kalau iya tadi bilangnya Abi kita tidak tahu ya apa gempure. Kadang nembaki kok dadak sing ditembak ini. Kan gak tepat nembakin iki. Ya napa pengin nembakin iki. Wah, itu kan karena seorang guru mursyid harus ayyakuna dza basiratin nafizah. Ya, terima kasih. Sebab seandainya seorang syekh atau seorang guru yang tidak punya basirah, dia tidak akan bisa memberikan sesuatu yang dia tidak memilikinya. Dia tidak bisa kok. Berarti dia tidak bisa dijadikan syekh. Atau ya bukan atau belum syekh. Belum. Syekh aja belum, apalagi yang murabbi. Karena ada sudah syekh tapi belum murabbi. Sudah syekh tapi belum murabbi. Di dalam orang Jawa itu ada istilah katanya wejangan dari Sunan Kalijogo, dulur papat pancer limo pancer. Artinya dulur papat mungkin nafsu lawama, nafsu amarah, iya. Itu dianggap dulur. Apa iya. bisa karena dia belum ditundukkan, belum digempur itu? Oh iya, belum dulur. Apa begitu? Apa benar ucapan dulur papat limo pancer? Iya. Bagi yang sudah menundukkan, ya dulur. Bagi yang belum, ya mungsu papat. Limo pancer. Durung dulur. Karena cik kalah. Cuma ya, tapi ya istilah sedulur papat limo pancer itu donga. Ya donga. Muga-muga ndang dadi dulur papat iku. Ya nafsu, ini ajaran Jawa. Nafsu amaroh aluama. Lawama jadi lawama jadi aluama. Supiyah. Nah, padahal ini nafsu kamilah ini. Tapi ini ala kejawen, ala mutmainnah. Radhiya mardhiya gak ono. Ya ini yang dimaksud sedulur papat. Limone pancer. Apa basirah tadi itu? Iya.
Nah, tapi nek diteliti secara nek durung ditundukkan ya durung sedulur. Mungsuh. Iya. Tapi yo gak enak lah mungsuh papa. Gak enak sedulur ae. Sedulur papat 5 pancer. 5 pancer niki ya mursyide niku. Setelah fana ya nduk awake. Atine murid lah gak duwe ati ya. Nafsu tok. Atine murid nduk gurune. Maka tidak berlaku istafti qalbak. Ini hanya berlaku lil wasilin. Bagi yang sudah wusul, mintalah fatwa kepada hatimu sendiri. Iku wis duwe hati, hatine wis mutmainnah durung duwe hati ya. Ndi istafti ini ya maka istafti mursyidak. Mintalah fatwa kepada mursyidmu. Istafti qalbak ay istafti mursyidak. Qalbul murid fi mursyidihi. Laisa lil muridi qalb. Cik nafsu tok. Wa qalbuhu fi mursyidihil murabbi. Fi syaikhihil murabbi. Istafti qalbak, durung wusul istafti qalbak. Bukan qalbak itu. Salah kabeh. Hadis itu populer, istafti qalbak. Mintalah fatwa kepada hatimu. Ini sama dengan tumrape murid. Ya kepada hatine murid sapa enggak mursyide. Ai istafti mursyidaka. Nah itulah ingkang kula maksudaken dalam Jawa. Karena ini dianggap dulur. Dia itu minta kepada dulurnya umpamanya aku njaluk. Ya itu jangan, kita enggak seperti itu. Ya itu kan karena kurangnya ilmu, karena kurangnya pengetahuan, kebenaran, dan sumbernya bukan Al-Quran. Kalau kita sumbernya Al-Quran dan hadis, kemudian kitab-kitabnya ya internasional sama dengan thariqah di negeri manapun, Maroko, Mesir, dia sama. Istinadan bil kitabi was sunnah. Ya itulah yang sering saya sampaikan bahwa iya iki pondok mewah mepet sawah desa nyelempit tapi kelasnya internasional. La'allakum tu'minun. Maka ya soro ya loro didikan internasional ya. Gus Najib, mohon maaf karena ini berkaitan dengan pertanyaan Yaizen tadi. Apa boleh diberikan makna wa'aduun nafsi tahaqqaqat fuja'atuhu ini permusuhan nafsu. Jadi wajah permusuhan nafsunya, permusuhan nafsu telah wa'aduun nafsi utawi mungsuhi nafsu. Apa oleh mungsuhane nafsu, karena di awalnya kalau pemahaman saya berperang melawan hawa nafsu. Karena di sini begini, saya punya pemikiran seperti itu. Aujaba alaikal jihada siyama idza faja. Sudah tampak jelas perang terbukanya fa innahu ainiyun wa aduun nafsi tahaqqaqat fujaatuhu. Jadi di kondisi seperti ini, permusuhan nafsu sudah membuka kedoknya. Bentuk kedoknya. Artinya mungsuine nang nafsu iki, mungsuine wis terang-terangan. Nggih, terang-terangan nggih. Ya dadak, ya dadak ya terang-terangan. Ayo. Nggih. Ayo si buktekno ndi imanmu, ndi iki lho wis tahaqqaqat fajatuhu iki dadak-dadak iku wis nyoto film di tahaqqaqat. Ini ya siapa saja yang usianya sudah 18 tahun ke atas ini sudah mengalami
beratus-ratus kali kalah oleh nafsunya sendiri itu. Loh, kok gak nabu-nabu genderang perang? Iki lak ya piye? Ini lah. Wong wis nyoto serangan mendadak iki lho, serangan fajar iki lho. Sing ngene lho, wis nyoto wis ping gak kena diitung lah. Kalah maneh, kalah sedina kalah ping gak kena diitung. Itu usia dewasa usia 18 tahun akan mengiyakan itu. Apalagi usia 40, usia 50 tambah. Wih melenger wis ket buyen diakali nafsu. Maka nek gak mesisanan, nek gak aujaba alainal jihad li anna hadza fardun aini, nek gak nabuh genderang perang gak kira menang, nek gak mesisanan gak kira menang. Berkenaan dengan yang barusan ditanyakan oleh ya Hanan yang ada kaitannya dengan ya Zen tadi, lafal adu nafsi. Bagaimana kalau kita arahkan adu nafsi itu termasuk idhofah bayaniyah. Idhofah bayaniyah dalam nahwu itu kan ada yang bimakna min, ada yang menakdirkan alladzi huwa. Jadi adu nafsi itu musuh yaitu nafsu. Sebagaimana nafsu musuh yang berupa nafsu. Akhirnya itu plek sesuai dengan yang telah diterangkan oleh Abi tadi. Jadi bukan memusuhi nafsu, tapi memang musuh berupa nafsu. Yang berupa nafsu, musuh yang berupa nafsu. Nah, nanti kita cek kamusnya. Niku idhofah bayaniyah. Matur nuwun. Makasih. Maksud ini ngene lho, angge masih diarteni wa dan musuh nafsu, tapi musuh nafsu telah nyata memeranginya. Ini ya selalu ada aduwika nafsuka allati baina jambaika. Ya angge ini mungsuhi awakmu, ngene lho, awakmu. Anggaplah mungsuhi nafsu sing tengah-tengah ke atas, mutmainnah radhiyah mardiyah iki. Iki lho wis tahaqqaqat faja'atuhu. Tahaqqaqat i'lanatuhu tahaqqaqat. Mungsuh ini lho ngalahno awakmu lho wis bolak-balik diwecece diane lho mosok durung krasa durung ngeru ae. Itu makna mesti maknane plek. Aduun ya musuh, nafsi ya nafsu, yep masuk aja. Walaupun ya setelah paham bahwa mungsuhmu iku duduk sapa-sapa, ya awakmu iku, awak sing kena dijemuk digerabak iki lak ngejak ngado. Nek hakikatmu iku rohmu, ruhanimu, sirrimu, aslinya ngejak ide, cuma kon kalah ae. Kalah ae. Maka laparkan perutmu, lemahkan tenaga atau daya manusia lahiriahmu. Ini enggak ada cara lain selain itu. Kudu weteng ingkang luwe. Tenaga maksiat niku apa? Nek gak tenaga lahiriah, basyariah niki. Nek wetenge diluwinno, iso ah. Gak iso maksiat. Wong gawe mlaku ae gak patek kuat. Bagi murid ya semua musuh dirinya kecuali Allah, Muhammad dan guru mursyidnya. Selain dan dirinya sendiri musuhnya. Nah, itu wa'aduwun nafsi. Maknanya wa'aduwun nafsi, musuh nafsunya, musuh jiwanya telah nyata sering mengalahkan secara mendadak. Nah, kemudian ini masih koma, teruskan wasarifu 'ani syaikhi sarifun an amrillah. Nah,
Pokoknya sing ngedohno, sing malingno, sing berpaling dari menghadap Syekh, mendekat anu semua, itulah musuh. Apa dan siapa saja sifatnya as-sarifu anis syekh, yaitu musuh. Huwa sarifun an amrillah. Gus Najib ini para lafaz siyama ida faja fa innahu ainiyun. Apakah dalam lafaz ini berarti kalau ada wajib ain berarti ada wajib kifayah? Apakah memang ada, pertanyaan saya, apakah ada yang wajib kifayah ketika musi nafsu ini? Kalau wajib, kalau di sini idza faja, yang fardu ainu idza faja, ketika terang-terangan. Ketika samar, apakah termasuk ini ada istilah wajib kifayah untuk memusuhi nafsu ini? Tidak ada ini wajib. Fa innahu ainiyun. Mboten saged mafhum mukhalafahnya atau dibaliknya yang kifayah tidak ada. Karena di sini disebutkan aini karena ketika telah nyata terang-terangan seperti yang dicontohkan oleh ayah ya, mungkin mungkin Yai Al-Banani ini mengambil inna syaitana lakum aduwun fattakhidhuhu aduwah. Jadi sesungguhnya syaitan atau musuh setan bagi kamu adalah musuh, maka ambillah dia musuh. Jadi dari kata ini beliau mewajibkan itu. Jadi tidak ada dalil untuk memusuhi nafsu itu fardu kifayah, tidak ada dalil. Yang ada dalil wajib. Mungkin kata aini itu, kata ainiyun itu muncul ketika idza faja. Pemahaman kami ketika tidak faja berarti kan ada istilah kifayah. Itu menurut ini masih kami gandeng, itu tidak ada urutannya ini. Aujaba alaikal jihada siyama idza faja. Titik sudah. Jadi itu faknya fakta frek namanya. Itu tidak ada hubungannya sudah. Jadi fa innahu ainiyun itu kesimpulan dari kalimat sebelumnya. So, bahasa Inggrisnya itu so. Ya. So atau jadi, ya jadi. Kalau menurut saya itu faknya fak fasihah daripada siamanya. Bukan tafsil, bukan. Fasihah penjelas daripada ya sama saja. Siama dari kata siama, fa innahu ainiyun. Berarti kalau tidak faja, kalau tidak siama idza faja berarti kan menurut pemahaman kan berarti ada muncul kata kifayatun begitu. Betul. Tapi yang dimaksud aini di sini ya tidak seperti wajib ain dan wajib kifayah. Aini yang ketok motok ya. Fa innahu aini ya di depan mata. Gila. Terus kok gak nabu gak wis siyama idza faja fa inna aini kowe ketok motok anu kok gak anu, maksudnya ya bukan aini di anu no hukum fikih wajib aini wajib kifayah ngono gak ngono. Ya makna lughawi fa innahu aini iku ya kang bangsa katon maca jelas. Ngene lho. Kowe tok maca ngegres ngono kok gak budal-budal suluk lho awake kewalakau ngene. Wong ruwet pusing salah kabeh kliru kabeh ngono. Ngatasi ini anune. Nah, iki maka ya harus terang-terangan merangine yaiku Jo pamit Jo. Nah, tinggal 10 dino. Kilo kebutuhan ya kudu terang-terangan pula. Anune musuh terang-terangan ya. Kene gak terang-terangan ya kalah. Nah, jadi aja dicampur-campur ambek fikih anu ngono ya. Fa innahu aini ya aini ketok moto. Engko gare ngelu gare golek opo fardu kifayah iki. Lah wong ngono iku. Enggak harus itu enggak harus begitu. Itu
Lah iya itu kerangka berpikir fikih aja digoreng ini. Artinya kan ada wajibnya itu. Sehingga pemahaman kami wajib ketika wajib ini berarti ada wajib kifayah. Ya enggak berarti nendok tasawuf iku gak ono hukum wajib, waliane wajib iku haram maksudnya wis gak ono wis. Hukum keharusan. Hukum labud. Gak ono dibagi-bagi. Iki menjelaskan aujaba alaikal jihad siyama idza faja fa innahu aini ya mangae sake katut iku mang dianu wajib aini gak ngono ya aini ketok monton nduk ngarepane iki lho ya iku kalaya wae lha nafsu iki oh kalah bolak-balik ngeluh bolak-balik stres wis stres ini lho istilahnya wis stres iki lho kok jek durung sadar-sadar kok gak suluk-suluk ae ngene lho posowan yo gak yo ngenteni yo apa maneh ya wis niku nyinggung kula niki mboten nerangno apa anane niku mboten Ustaz minat niku gak ero nek nyinggung ta apa gak ero iki njelasno apa anane lah balik lagi kepada takdimus syekh. Seandainya orang tua murid ini belum punya istri, punya calon istri, guru juga punya calon istri, ini mana yang didahulukan? Oh, maksudnya disenengi guru? Boten. Seorang murid yang belum punya suami, orang tua punya calon, guru juga punya calon. Ini, iya. Iya ini. Wis gak mikir wis. Wong taqdimu ta'ati syaikhil murabbi ala kulli ta'ah. Aujabu walau dimungsunno wong tuwa. Itu silakan buka kitab tasawuf yang lain. Sama persis. Ini sudah ketok palu ini. Bukan ini, bukan enggak wis, enggak ada keraguan ini. Dok. Wakis ala dalik. Yang lain kiaskan ya pancet gitu.